melihat ada seorang tokoh yang tentunya saudara sudah tidak asing lagi, yang mana yang saudara kenal, yang bernama dengan Abraham. Kita akan sama-sama membaca di dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Kalau saudara membawa Alkitab saudara, mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Pasal yang tentunya semua orang Kristen tahu bagaimana kepercayaan Abraham diuji oleh Allah. Tapi pagi hari ini saya tidak menyampaikan tentang ujian. Saya tidak menyampaikan tentang ujian yang dialami oleh Abraham. Tetapi ada satu ayat nanti yang menjadi pokok, menjadi tema saya hari ini. Yang mana tertulis di dalam ayat yang ke-14. Yang mana tema hari ini yaitu Tuhan menyediakan. Yang mana di dalam bahasa Ibrani-nya Jehovah Jireh. Tentunya setiap daripada kita menyukai, sebagaimana kalau kita mendengar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menyediakan. Berapa banyak menyukai akan perkataan itu? Setiap daripada kita tentunya mengucap syukur karena Tuhan mengatakan bahwa Dia adalah Jehovah Jireh. Karena Dia Tuhan yang menyediakan. Setiap kali saya mengingat akan perkataan Jehovah Jireh, setiap kali saya mengingat bahwa Tuhan menyediakan, maka dari itu di dalam setiap hari di dalam kehidupan saya, entah di dalam kesusahan, entah di dalam sukacita, saya boleh merasakan akan sesuatu kepastian bahwa Tuhan akan menyediakan, bahwa Tuhan mengerti akan keperluan kita dan Dia menyediakan segala keperluan kita. Maka dari itu dituliskan di dalam ayat yang ke-14 bahwa Tuhan menyediakan. Abraham mengatakan kepada suatu tempat di mana dia katakan bahwa Tuhan menyediakan. Dia adalah Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan akan apa yang dibutuhkan oleh Abraham pada saat itu. Saudara dan saya tentunya bersukacita akan ayat ini. Sebelum kita masuk di dalam pengertian akan Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, maka dari itu kita perlu untuk menyelidiki lebih dahulu. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Tentunya seperti Abraham, sebagaimana Abraham mengatakan di dalam ayat yang ke-14, karena dia memulai lebih dahulu ayat-ayat yang sebelumnya. Ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan Abraham. Ada sesuatu yang Abraham lakukan sehingga dia mendapatkan sesuatu, sehingga dia bisa berkata Tuhan menyediakan. Seringkali dalam kehidupan kita percaya bahwa Tuhan menyediakan, tetapi mungkin kita melupakan bahwa ada syarat-syarat. Ada syarat-syarat untuk kita mendapatkan apa yang dikatakan Tuhan menyediakan. Ada sesuatu yang kita bisa pelajarin dari perkataan daripada Abraham ini. Abraham dipanggil Tuhan untuk meninggalkan dari tempat asalnya. Dia meninggalkan dan di situ Abraham melakukan akan kehendak dan rencana daripada Tuhan kepada suatu tempat yang mana Abraham tidak ketahui, tetapi Abraham dia melakukan akan hal ini. Dan kita tahu bahwa kehidupan daripada Abraham diberkati oleh Tuhan. Abraham setiap hari hidup diberkati oleh Tuhan. Bahkan kita tahu bahwa Abraham diberkati seorang anak. Di dalam usia yang sudah usia lanjut, kira-kira 100 tahun. Yang mana Sarah di dalam keadaan sudah kandungannya kering kalau boleh dikatakan. Sudah tidak mungkin mengandung. Abraham dikaruniai seorang anak. Sungguh luar biasa apa yang dilakukan oleh Abraham. Tapi semuanya itu kita tahu bahwa Abraham diuji. Mari kita baca bersama-sama
di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil kedua bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Perhatikan, ia pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, saut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba korban bakaran itu? Saut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba itu untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di atas mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anak itu. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham, ayat yang ke-14, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Haleluya. Sesuatu yang kita tahu melalui ayat ini, meskipun Abraham sebagai orang yang taat kepada Tuhan, sebagai orang yang mengikuti, yang menjalankan akan rencana daripada Tuhan. Dia disuruh pergi, dia pergi. Dia disuruh oleh Tuhan, dia melakukannya. Dia diberkati oleh Tuhan. Dia mendapatkan seorang anak. Tetapi kita tahu bahwa melalui ayat yang kita baca, bahwa Abraham diuji. Saya ingin mengingatkan sebelum saya masuk lebih dalam lagi di dalam Jehovah Jireh atau Tuhan yang menyediakan. Kita tahu bahwa di sini meskipun Tuhan mengasihi Abraham, tetapi Tuhan melakukan sesuatu ujian. Supaya Tuhan tahu apakah Abraham mengasihi Tuhan lebih daripada apa yang diberikan oleh Tuhan.